saya sempat merasakan bingung. Kok rasanya seperti angin motor itu? Salam saudaraku terkasih dimanapun berada, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap saudaraku dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan dalam lindungan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan itu selalu setia. Dan ketika di saat kita jatuh pun, Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Dalam video kali ini, saya mau melanjutkan kesaksian saya yang telah saya saksikan di video kemarin. Dan di saat ini Tuhan mengizinkan kembali untuk saya dapat berbicara di hadapan saudara sekalian dimanapun berada. Namun tidak luput semua itu, saya berada di sini karena dukungan oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Seperti yang saya saksikan di video kemarin, bahwa pertama kali saya mengenal Tuhan menjadi percaya. Dan untuk sekarang saya akan menyaksikan kembali bagaimana perjalanan saya di saat pertama kali saya mengikut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ada beberapa hal menarik yang saya alami ketika saya pertama kali mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, yaitu di mana saya merasakan kasih Tuhan, keajaiban dan mujizat yang sangat luar biasa yang saya boleh alami di saat saya pertama mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, ketika saya sepulang dari ibadah, karena pada waktu itu saya sedang jatuh hati kepada, sedang istilah orang yang sedang kasmaran itu, mohon maaf, hati saya itu sedang berbunga-bunga istilahnya. Jadi mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Jadi saya selalu rasanya tidak ingin meninggalkan persekutuan atau ibadah-ibadah di gereja. Jadi saya aktif dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ketika itu saya pulang dari ibadah dan membawa Alkitab yang ada di tangan saya berjumpa dengan teman-teman saya yang seiman pada waktu itu. Lalu saya disapa, teman-teman menyapa dengan kata-kata yang sangat, ya boleh dikatakan hampir tidak mengenakan. Karena sapaan dari teman-teman saya pada waktu itu, karena saya membawa Alkitab, saya dibilang sama teman-teman saya, katanya begini, "Oh Pras," nama saya Prastio, sekali lagi saya perkenalkan, "Oh Pras, kamu sekarang sudah jadi tukang kredit ya?" Nah, gitu teman-teman saya bilang. "Oh kenapa? Kamu bawa buku kayak tukang kredit?" "Oh ini Alkitab," saya bilang, "ini Alkitab saya." Terus saya diajak mampirlah ke rumahnya itu, dan kemudian
saya sempat ditanya sama teman-teman saya, ya menanyakan tentang saya, kenapa kok jadi berpindah kepercayaan kepada Kristen. Dan saya bilang, entah kenapa kok waktu itu saya begitu mudahnya untuk menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, sehingga teman-teman saya juga membuka Alkitab. Ternyata teman saya itu ada yang juga yang memiliki Alkitab. Ternyata teman saya itu mempelajari Alkitab. Jadi ada beberapa isi Alkitab yang teman-teman saya tanyakan kepada saya. Tapi dengan kuasa Tuhan pada waktu itu saya belum pernah belajar tentang yang sebenarnya Alkitab, karena pada waktu itu hanya baru beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Pada waktu itu baru mengenal Tuhan, jadi belum begitu paham apa inti dari isi Alkitab itu. Tetapi dengan kuasa Tuhan, kenapa pada waktu itu tiba-tiba, dan saya merasa sangat heran juga, kenapa saya bisa menjawab semuanya itu, padahal sedangkan saya tidak pernah belajar teologi atau yang namanya yaitu belajar teologi, belajar pendalaman Alkitab. Tetapi pada waktu itu saya mengalami kuasa Tuhan. Saya merasakan bahwa apa yang saya katakan itu bukan berasal dari saya sendiri, tapi kuasa Tuhan yang memakai mulut saya untuk mengatakan dan menjawab semuanya itu. Pada awalnya saya sempat agak merasa bingung untuk menjawabnya, tapi saya coba untuk menenangkan diri, untuk tenang. Saya coba untuk tenang. Ternyata ya itu, akhirnya saya diberikan kuasa untuk menjawab. Dan kemudian ketika saya ada mujizat lagi, maksudnya ada kuasa Tuhan lagi dan mujizat juga yang saya rasakan. Pada waktu itu saya mengikuti ibadah doa 10 hari. Doa 10 hari, ketika malam itu saya pulang dari doa 10 hari itu, saya berjalan. Pada waktu itu saya berjalan kaki ya. Jadi karena tidak memiliki kendaraan atau sepeda, jadi saya ke gereja itu bolak-balik jalan kaki. Tapi puji Tuhan, saat itu walaupun saya jalan kaki, saya merasakan sukacita dan merasakan rasa syukur yang luar biasa karena saya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika pulang dari ibadah doa 10 hari itu, karena saya waktu itu masih, jadi rasanya keluar dari gereja itu masih merasakan jamahan dari Tuhan. Jadi merasakan jamahan dari Tuhan di sepanjang jalan itu. Saya masih merasakan bahwa air mata saya itu mengalir, masih mengalir walaupun saya mengusapnya. Tapi rasanya begitu saya terharunya kepada kasih Tuhan itu, sehingga saya merasakan mengapa saya sulit untuk menghentikan
air mata ya yang keluar pada saya pada waktu itu. Dan di tengah jalan saya berjalan, suatu ketika saya menyeberang di perempatan itu, saya boleh mengalami keajaiban. Ketika ada sebuah kendaraan yang sangat melaju dengan cepat, ketika waktu saya menyeberang dari perempatan itu, ketika satu buah motor yang melaju dengan cepat itu, menurut perasaan saya pada waktu itu motor itu sudah di antara 1 meter dengan saya. Tapi secara tidak sadar saya, kenapa pada waktu itu saya merasakan pasrah. Ketika motor sangat dekat, saya kaget dan saya pasrah, saya pejamkan mata. Ternyata yang motor tadi terasa sekali bahwa yang lewat di tubuh saya itu adalah hanya terasa seperti angin yang bertiup saja. Dan ketika saya toleh, motor itu sudah lewat. Tapi motor itu jalannya masih sejajar dengan dia yang sebelum melewati saya tadi. Saya merasakan itu hanya seperti hembusan angin. Saya juga merasakan keanehan pada waktu itu. Saya sempat merasakan bingung, kok rasanya seperti angin motor itu lewat. Nah, kalau dipikir secara logika, mungkin kalau sudah 1 meter motor yang melaju sangat kencang itu, ya secara logika mungkin dia akan jatuh atau saya yang kena. Secara logika saya berpikir seperti itu. Tapi saya renungkan sekali lagi sambil berjalan itu, saya yakin bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan saya. Jadi perjalanan saya pada waktu itu diselamatkan Tuhan. Jadi motor itu ya seperti rasanya hanya seperti angin lalu saja. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam ketika kita di dalam bahaya. Ketika kita benar-benar menaruh hati dan menaruh cinta kepada Tuhan. Saya berharap saudaraku semuanya dimanapun berada yang saat ini menyaksikan kesaksian saya ini, yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendah ataupun merasakan hidup seperti tidak berdaya, ataupun hidup saudara dalam kekacauan, ataupun saat ini saudara sedang merasakan bahwa hidup saudara sedang berdosa atau melakukan kesalahan. Mulai saat ini perbaiki kehidupan saudara, karena ketika saudara mau memperbaiki, mau berubah, maka saya percaya bahwa keajaiban kasih Tuhan itu akan terjadi pada saudara seperti apa yang saya alami. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Saya percaya juga semuanya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Saya menjadi seorang yang percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin dan sangat percaya semua itu adalah rencana Tuhan, dan Tuhan sangat menginginkan saya untuk mengasihi Dia. Maka hingga sampai saat ini saya sangat berusaha untuk menyenangkan Tuhan
kadang-kadang meskipun saya kadang-kadang terjatuh, tersandung di dalam perjalanan iman saya, tetapi saya tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan, karena Tuhan ya yang akan selalu menyelamatkan kita. Ini adalah kesaksian saya. Saya belum dapat menyaksikan lebih panjang lagi bagaimana kesaksian selanjutnya, tapi saya berharap saudara semuanya dapat mengikuti saluran ini untuk dapat menerima atau menyaksikan kesaksian saya di video selanjutnya. Karena jika saya bahas di dalam satu video ini, saya yakin percaya tidak akan selesai 10 menit atau 1 jam, bahkan 2 jam. Karena beberapa kesaksian yang luar biasa saya alami, akan saya berusaha, jika Tuhan mengizinkan, saya akan menyaksikan, saya akan menceritakan kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara yang selalu mendukung orang-orang percaya, yang selalu ingin berusaha memperbaiki diri, ingin melayani sesama dengan cara apapun. Kami percaya ketika Tuhan memberikan jalan, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita ingin memberikan yang terbaik dengan Tuhan, untuk Tuhan, banyak fasilitas yang sudah tersedia, apapun bentuknya. Saudara mungkin ingin melayani Tuhan, saudara mungkin ingin memberikan pencerahan kepada saudara-saudara seiman. Banyak media-media yang sudah tersedia saat ini. Tetapi untuk saudara-saudara juga yang ingin mendukung pelayanan-pelayanan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, saudara boleh mendukung. Banyak cara mendukung, mungkin tidak bisa dengan materi, tetapi Anda bisa membagikan setiap video, bisa membantu menambah jumlah subscribe, dan bisa memberikan kritik atau saran atau apapun. Dan tidak hanya di saluran ini saja, tidak hanya di channel ini saja saudara dapat memberkati sesama, tapi ketika saudara menemui saluran-saluran anak-anak Tuhan, saluran-saluran channel-channel orang-orang percaya, saudara kiranya dapat meringankan tangan untuk membantu pelayanan-pelayanan saudara yang ada di media sosial. Terima kasih. Sementara itu saja yang dapat saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya boleh berdoa untuk saudara dimanapun berada. Saya harap saudara semuanya dapat bersatu hati dengan saya. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa untuk saudara-saudara pun dimanapun berada. Saya percaya Tuhan menolong kami, apapun yang menjadi usaha kami, pelayanan kami, di media apapun Tuhan. Mungkin di gereja kami tidak memiliki tempat untuk melayani Tuhan, tetapi saat ini banyak media-media yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan, untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
Berkati setiap umat-umat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-Mu Tuhan, setiap pribadi hamba-Mu dimanapun berada dan siapapun Tuhan, di denominasi gereja manapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hamba-Mu ini melakukan pelayanan, melakukan pemberitaan kebenaran daripada firman-Mu itu Tuhan, yang menjadi wakil-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap umat-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami kesusahan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam untuk menolong setiap umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, berkati setiap pribadi yang mungkin saat ini dalam mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Kami percaya ketika saudara kami ini percaya, maka Engkau tidak akan tinggal diam untuk menolong, mengulurkan tangan untuk menolong setiap pribadi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati juga tanah air di mana kami berada saat ini Tuhan, di negara mana kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang sedang menjalankan tugas di negeri ini Tuhan. Engkau menjamah dengan kuasa kasih urapan Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Biarlah setiap pemimpin di negeri ini mendapatkan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu sampai selama-lamanya. Tidak lebih kami mengucapkan berdoa kepadamu dan mengembalikan semuanya itu kepadamu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.